Baik, kita langsung tema kita yang sudah dibicarakan selama ini kan doa, lupa doa, lupa segala yang baik. Itu satu kalimat yang ya ada di dalam bukunya Santo Yohanes dan Salib itu ungkapan tentang terang dan nyala terang dan cinta itu satu pernyataan ya, satu ungkapan Santo Yohanes dan Salib. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Frater Eki itu kita bicara lebih luas. Tema yang saya angkat itu nada bahasa Spanyol ya. Ini bukan not, do, re, mi macam sampai nama, tidak. Itu nada jalan pengosongan diri menuju Allah menurut Santo Yohanes dari Salib. Saya share screen dulu ya. Nada jalan pengosongan diri menuju Allah menurut Santo Yohanes dari Salib. Kerangka presentasi kita itu ada 5 ya. Pertama, sketsa gunung kesempurnaan. Yang kedua, jalan roh tidak sempurna. Yang ketiga, jalan roh sempurna. Yang keempat, pemenuhan di jalan nada. Yang kelima, kesimpulan dan pertanyaan. Saya mengajak kita semua untuk lihat sketsa ini. Saya mengajak kita untuk lihat ini. Ini bahasa Spanyol, tetapi di sebelah ini, di bagian kiri itu sketsa Gunung Karmel atau Gunung Kesempurnaan Santo Yohanes dari Salib. Yang di bagian kanan itu, di bagian bawah ada tulisan Spanyol itu. Itu saya beri keterangan di halaman 3. Di halaman 3 itu. Kita lihat di bagian kanan yang ada terjemahan Indonesia sketsa itu ada jalan gambar kiri, lihat yang ini latar belakang biru itu Bienes del Cielo. Itu lihat gambarnya itu naik terus ke atas, Gloria, Gozo, Saber, ini Consuelo, ini terus ke atas itu tapi dia tidak sampai ke puncak. Lihat itu. Itu jalan roh yang tidak sempurna yang mencari kesenangan, kebaikan surga. Itu dia habis di situ. Ini ada satu binatang semacam ini singa ini ya habis itu. Itu orang mencari itu tidak akan sampai ke puncak gunung. Itu bagian kiri. Kemudian ada juga yang bagian kanan itu Bienes de la Tierra. Oh, jalan di bagian bawah kalau lihat di bagian sebelahnya bagian bahasa Spanyol itu Camino de Espíritu de Imperfección del Suelo. Jalan roh yang tidak sempurna yang mencari kebaikan duniawi. Itu ada di situ, ada poser memiliki sesuatu, gozar, gozo menikmati, saber mengetahui, kemudian hiburan dan juga descanso, istirahat. Nah, itu orang mencari itu. Dan di gambar juga itu lihat ada nivel, first nivel, los sentidos corporales, itu kiri dan kanan itu yang tingkat paling rendah itu. Bagaimana orang yang mencari ya harus kalau mau naik ke atas itu harus pertama itu ya indra itu harus kenikmatan indra itu harus ditolak. Nah, itu jalan kiri kanan itu buntu semua. Lihat yang latar belakang kuning itu juga jalan buntu. Naik ke atas, kembali ke sini sampai di level 2. Las Pasiones Naturales, di sebelah itu Las Pasiones Naturales. Lihat, dua-duanya buntu di situ. Hanya jalan yang ketiga itu jalan tengah itu yang hitam itu mulai dari bawah nada y en el monte nada. Lihat sebelah bawah burung merpati itu Roh Kudus itu, dan di atas gunung pun nada. Dan itu baru masuk level 4. Entender no entendiendo. Itu mengerti dengan tidak mengerti. Kemudian di atas naik ke level 5 itu ada iman, harap dan kasih. Fe, caridad dan iman, kasih dan harapan. Itu jalan yang dilalui ya, itu iman, 3 kebajikan teologis itu yang memurnikan daya-daya batin itu. Kemudian di atas los dones del Espíritu itu Espiritu Santo. Ini
anugerah-anugerah buah-buah Roh Kudus tuh. Kemudian di atas solo mora en el monte honra y gloria de Dios. Di atas gunung ini yang ada hanya hormat dan kemuliaan Tuhan. Orang itu menikmati kemuliaan Tuhan itu kalau orang naik dari bawah itu dengan menyangkal segala hal yang bukan Tuhan. Kalau orang berani menyangkal, meninggalkan, mengosongkan diri, keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang tidak teratur, dan melawan 3 musuh jiwa yang dijelaskan oleh Pater Abdul pada bulan lalu itu, mereka akan menemukan apa? Ada itu, pas, damai, ada kesenangan, sukacita, ada kegembiraan, alegria, ada kenikmatan, ada kesalehan, ada kekuatan, ada keadilan, ada kebijaksanaan. Nah ini, itu hal-hal itu di atas itu. Tetapi prosesnya orang harus dari bawah. Mulai dengan itu meninggalkan kenikmatan itu, kesenangan-kesenangan yang mulai indrawi naik ke atas macam-macam itu. Nah itu kita perhatikan. Dasar kita itu ada di sini. Saya tidak menjelaskan jalan yang kiri ini, saya tidak menjelaskan jalan yang kanan ini karena itu butuh waktu lama. Saya hanya mau menjelaskan, bicara, berbagi sedikit jalan yang tengah ini. Sampai di nivel 7 itu, lihat di atas. Silencio divino, divina sabiduria. Diam ilahi. Tuhan itu diam. Kemudian di sana ada kebijaksanaan ilahi. Itu ruangan, kalau masuk ini Teresa punya itu sudah ruangan ke-7 itu ruangan perkawinan. Yang ada hanya kemuliaan dan hormat dan kemuliaan Allah. Itu tingkatan kalau orang mencapai itu. Tetapi orang hanya akan mencapai puncak itu kalau dia berani mulai dari bawah. Saya pikir itu gambaran singkat tentang ini. Nah, Santo Yohanes memiliki satu karya yang istimewa, yaitu sketsa Gunung Karmel, Gunung Kesempurnaan. Dalam sketsa itu Yohanes melukiskan jalan jiwa mencapai kesempurnaan, yaitu persatuan dengan Allah di puncak gunung. Jalan utama, jalan tengah tadi itu diidentifikasi sebagai jalan ketiadaan, jalan pengosongan. Dan ini kita sudah jelas banyak ya, mulai pertemuan awal itu kemudian dengan Pater Kris, kedua dan ketiga, keempat dan saya itu bagaimana tentang ini malam gelap indra-indra itu bagian ini masuk di sini juga. Sedangkan 2 jalan lainnya adalah jalan roh tidak sempurna yang menunjukkan jalan dari mereka yang mencari kesenangan duniawi dan kesenangan surga. Tadi saya sudah katakan. Jalan dari roh tidak sempurna yang tidak ada hubungannya dengan nada dan yang mencari Tuhan melalui kebaikan material maupun kebaikan spiritual sekalipun menuntun jiwa kepada akhir yang buntu, akhir yang mematikan. Lihat tadi itu, dia sudah naik kemudian habis di setengah jalan itu. Hanya jalan nada satu-satunya yang mengarah jiwa di jalan yang benar. Dan Santo Yohanes dengan sadar menyebut 7 kali nada. Ini artinya bahwa nada yang sempurna, tidak main-main. Penolakan itu yang sempurna. Karena ketika kita jiwa mencari sesuatu yang tidak sempurna, menikmati sesuatu yang bukan Tuhan, dia akan berhenti di situ. Dia tidak pernah akan sampai kepada persatuan dengan Tuhan. Jalan untuk mencapai El Todo semuanya, nada itu tiada, El Todo itu semuanya segalanya adalah jalan penolakan, penegasian, pengingkaran, ingat terhadap keinginan desire akan segala sesuatu apapun. Bukan menolak eksistensi barang-barang, tetapi menolak hasrat kelekatan kita akan barang-barang itu. Itu kelihatan dalam 4 baris tulisan yang ada di dasar sketsa Gunung Karmel. Itu di Word itu ada itu, halaman 3. Pada kesempatan ini kita hanya akan melihat jalan roh sempurna itu, jalan nada. Santo Yohanes dari salib menegaskan, karena Allah itu tidak bisa dijangkau, ingat, karena Allah tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita ya, kita tidak bisa menangkap. Hati-hati agar jangan memusatkan dirimu dengan segala sesuatu yang bisa dipahami oleh kemampuanmu dan yang bisa dirasakan oleh indramu. Kalau kita sudah tahu, merasakan, memahami Allah, berarti bukan Allah lagi, karena Allah
tidak bisa dipaham. Sehingga engkau tidak hanya puas dengan sesuatu yang kurang dan kehilangan cahaya jiwa yang cocok untuk sampai kepadanya. Karena itu keringan dalam doa, dalam hidup itu kalau kita mengalami kekeringan, ketakutan, cobaan, keraguan, ragu dan bertanya Tuhan ada tidak ada, merasa tak berdaya dan lain-lain adalah bagian dan paket dari jalan ketiadaan. Hal-hal itu bagian dan atau paket dari jalan nada. Melalui jalan nada berarti melalui malam gelap iman. Artinya apa? Kita hanya jalan dengan keyakinan, dengan iman akan cinta dan penyertaan Tuhan. Kekuatan kita itu akal budi, ingatan, kehendak itu harus dimurnikan. Satu-satunya penghiburan bagi jiwa yang berjalan di dalam nada ialah doa. Ingat itu. Satu-satunya. Artinya orang bertahan di dalam doa. Doa yang dimaksud ini adalah relasi. Sehingga benar yang dikatakan oleh Yohanes dan Salib itu, el que evita la oración está evitando todo lo que es bueno. Orang yang meninggalkan doa sedang meninggalkan segala sesuatu yang baik. Atau singkat seringkali kita dengar itu dan sangat familiar dengan kita itu lupa doa, lupa segala yang baik. Itu di ungkapan Yohanes itu tentang terang dan cinta itu ungkapan kelima nomor 11. Itu bisa cari di bukunya itu. Santo Yohanes membedakan dua macam doa, dua bentuk, doa meditasi dan doa kontemplasi. Meditasi itu dibantu oleh fakultas daya-daya indrawi. Kita ya merasakan, kita ketika meditasi itu kan diminta untuk duduk dengan telinga kita mendengar, merasakan. Kemudian ada meditasi objektif, kita melihat objek, kemudian tutup mata dan lain-lain. Bersama dengan fakultas indrawi juga, fakultas spiritual, yaitu intelek, memori, dan will. Daya pikir, daya ingat, dan kehendak itu kita pakai waktu kita meditasi itu. Bagaimana dengan akal budi kita merenungkan. Tetapi meditasi adalah kerja indera karena menuntut usaha pribadi dengan menggunakan indera. Tujuan utama meditasi adalah pengetahuan, tetapi lebih dari itu adalah cinta. Orang berdoa itu untuk mencintai. Sehingga Santa Teresa bilang apa? Bukan berdoa itu bukan berpikir banyak berpikir, tetapi banyak mencintai. Meditasi juga membantu mengembangkan kebiasaan dan sukacita berhubungan dengan hal-hal ilahi. Orang yang sering meditasi itu mengalami kegembiraan, mengalami sukacita akan hal-hal yang ilahi. Tapi orang yang jarang itu orang pikir apa ini duduk-duduk, tidak jelas. Sedangkan kontemplasi menuntut perubahan drastis dari metode doa meditasi, yaitu diam dan penghentian aktivitas baik fakultas indrawi maupun daya-daya rohani. Itu diam. Diam kenapa? Itu di dalam bahasanya Santa Teresa itu sleep of powers. Tidurnya daya-daya jiwa. Bukan karena kita ngantuk waktu meditasi, tetapi karena daya jiwa itu dipegang oleh Allah, dia tidak bekerja, tetapi itu kita hanya kontemplare, memandang wajah Allah. Segala sesuatu selain Tuhan ditolak dalam proses ini. Bahkan intervensi ilahi dan anugerah yang datangnya dari Allah dibakar oleh api nada. Tidak ada lagi kerinduan untuk menerima sesuatu, entah dari Allah atau dari dunia. Karena penerima pribadi itu berada dalam kepungan dan penolakan. Lihat. Ketika kita berdoa untuk mendapat sesuatu, mendapat penghiburan rohani, itu ada bahaya. Ada bahaya. Bahayanya apa? Bahwa kita hanya ketika berdoa itu kalau saya waktu berdoa saya bisa resting. Atau saya macam saya suka cita, saya air mata keluar sendiri. Itu kita mencari kenikmatan saja. Kita tidak mencari Tuhan. Tetapi ada hal itu betul. Tetapi itu bukan tujuan. Itu kalau dalam bahasa Santa Teresa itu di ruangan puri batin ruangan ke-6 itu antara pengantin pria dan pengantin wanita itu dia memberi hadiah supaya apa? Supaya semakin bersatu, bukan supaya menikmati hadiah sampai lupa memberi hadiah. Santo Yohanes menjelaskan begini,
Jiwa yang berjalan menuju Allah tetapi tidak mengendalikan dan menenangkan apetito atau nafsunya, itu seperti seorang yang menyeret kereta ke atas bukit. Bayangkan kalau kita mau naik ke atas bukit sambil tarik kereta, tidak mungkin. Dan jika Anda ingin mencapai keheningan suci, engkau akan mencapainya bukan dengan menerima, tetapi dengan menolak nada. Jiwa tidak akan mencapai kesempurnaan jika ia tidak bisa merasa bahagia dengan tidak memiliki apa-apa. Artinya, bahwa kerinduannya, baik natural maupun spiritual, dipuaskan dengan kekosongan, dengan pengosongan. Karena ini sangat dibutuhkan untuk mencapai keheningan tertinggi dan kedamaian roh. Lihat, kerinduan baik natural dipuaskan dengan pengosongan. Lihat, ini agak ekstrim Yohanes dan Salib, tapi sebetulnya bagus, menarik, dan indah. Dan ini bisa dibuat oleh semua orang. Segala sesuatu tidak ada apa-apanya untuk itu. Dan semuanya tanpa apa-apa di matanya. Hanya Allah saja segalanya. Ini prinsip. Artinya apa? Segala yang kita punya, segala kerinduan kita itu harus tertuju hanya kepada Allah. Termasuk anugerah-anugerah Allah itu bisa jadi menjadi hambatan kita sampai kepada Allah karena kita hanya menikmati anugerah saja. Itu bahaya. Tapi bahwa anugerah itu baik, membantu kita sampai kepada Allah. Motivasi kerinduan dan pengingkaran kenikmatan dalam segala hal bukan dimaksud untuk membuat seseorang tidak peka, tetapi untuk membebaskan jiwa dari penjara gelap kepuasan cinta diri, egosentrisme, kebebasan untuk memilih dan memiliki Allah yang benar. Lihat. Kadang-kadang kita harus memortifikasi kerinduan, pengingkaran kenikmatan. Bukan sekedar untuk menjadi kita membuat orang tidak peka, tidak peduli. Tetapi supaya membebaskan kita itu dari penjara gelap kepuasan dan cinta diri, egosentrisme. Mau mencari doa itu saya senang, menikmat saja. Saya tidak, itu tidak. Tetapi kita berdoa dengan nada itu supaya kita memiliki kebebasan batin, supaya hanya mencintai Allah. Di pihak jiwa ini adalah berkanjang dalam cinta, bukan sebagai beban yang dipaksa. Berkanjang, bertumbuh di dalam cinta. Mereka yang berjalan dengan teratur sampai kepada akhir malam indra menjadi pribadi integral yang tertuju kepada Allah. Menurut Yohanes, Allah adalah sumber kepuasan, bukan saja kelak, tetapi juga sekarang. Di keabadian kelak kita dapat bersatu dengan Allah, melihat muka ke muka, vision beatifika. Tetapi dalam hidup bersekarang kita bersatu dengan Allah melalui 3 kebajikan itu, teologis, iman, harap, dan kasih. Motivasi yang memandu roh sempurna. Sudah diketahui bahwa tidak ada tempat untuk nafsu atau motivasi egoistis di jalan nada. Satu-satunya yang menopang hidup peziarah di jalan nada adalah cinta. Lihat, ini Pater Abdul sudah jelaskan. Ini kita pertemuan ketiga dengan Pater Abdul tentang cinta. Material semuanya merupakan cara untuk menambah atau memperbanyak cinta, asetik, penyangkalan. Satu-satunya motivasi yang menggerakkan manusia ialah pengharapan akan menambah kemuliaan Allah, the glory of God. Santo Yohanes menjelaskan, jika engkau menghendaki agar devosi tumbuh dalam semangatmu dan kasih akan Allah serta kerinduan akan hal ilahi bertambah, bersihkanlah jiwamu dari setiap kerinduan, kelekatan, dan ambisi, sehingga engkau tidak mempunyai perhatian akan apapun. Ingat, keterikatan, perhatian kemudian menjadi keterikatan. Selalu berusaha keras agar segala sesuatu bukan untuk dirimu, juga bukan engkau untuk mereka, tetapi melupakannya sama sekali. Bertahanlah dalam keheningan bersama mempelaimu. Bertahanlah dalam keheningan. Ini kontemplasi. Inilah pengalaman akan cinta Allah yang menyalakan api cinta di dalam seseorang. Cinta Allah yang menyalakan api cinta. Ini kontemplasi. Kita mencintai karena Allah mencintai lebih dahulu. Kadang-kadang kita berpikir kita hebat sekali karena bisa mencintai Allah. Tidak. Karena Allah mencintai kita, maka Dia memampukan kita untuk mencintai Dia. Dan ada banyak orang yang tidak tahu bersyukur, tidak mencintai Allah.
Sebab tendensi alamiah manusia adalah mengartikulasikan kehendaknya. Berpasrah kepada kehendak Allah adalah penderitaan baginya. Walau demikian, walau kadang-kadang berpasrah kepada Allah itu penderitaan, tetapi ketika dipenuhi dengan cinta Allah, oleh cinta Allah, manusia lebih suka penderitaan melalui penyerahan kehendak pribadi untuk menikmati dan merangkul kehendak Allah. Ini orang yang sudah bertumbuh di dalam doa, sudah mencapai tingkat doa yang tinggi, dia akan lebih menderita, mencintai, senang menderita. Itu macam Yohanes dari Salib, dia bilang apa? Atau menderita atau mati. Biarkanlah Kristus yang tersalib cukup bagimu. Bersama dia menderita dan beristirahat dan mengosongkan dirimu dalam segala hal, dari hal-hal batinnya maupun lahirnya. Orang yang tahu bagaimana mati dalam semua akan memiliki hidup dalam semua. Lihat ini. Orang yang tahu bagaimana mati dalam semua akan memiliki hidup dalam semua. Orang yang tahu bagaimana menolak semua yang tidak sesuai dengan kehendak Allah akan memiliki semua yang adalah kehendak Allah. Kemuliaan Allah menjadi motivasi di balik setiap tindakan manusia di jalan pengosongan. Ada damai yang besar dalam hati orang yang tinggal dalam nada. Karena bukan kehendaknya yang menuntun dia. Dia dituntun roh dan kehendak Allah. Betapa nikmatnya orang yang dituntun oleh roh dan kehendak Allah. Sekarang ini kita sementara Adventus dan bacaan-bacaan itu bicara tentang Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Itu dia membiarkan diri dituntun oleh roh dan kehendak Allah. Tidak usah mempedulikan informasi kecil atau besar tentang siapa yang bersama engkau atau melawan engkau. Dan selalu berusaha untuk mempersilahkan Allah. Mintalah kepadanya agar kehendaknya terjadi dalam dirimu. Cintailah dia sebagaimana ia hendak dicintai. Lihat, ini dari ungkapan tentang nyala, terang, dan cinta ini. Cintailah dia sebagaimana ia hendak dicintai. Kadang-kadang kita mencintai Allah itu dengan ukuran cinta kita. Kita tidak mencintai Allah dengan sebagaimana ia harus dicintai. Lepaskanlah segala hal eksterior, hal luaran. Jangan memiliki barang-barang juga yang interior batin. Berusahalah agar hatimu bertahan dalam damai. Dan damai itu terjadi ketika orang bebas. Jangan biarkan peristiwa-peristiwa dunia ini mengganggu dia. Refleksikan dan yakinkan bahwa semuanya akan berakhir. Abaikanlah segala yang lain, tetapi jangan pernah mengabaikan dia, sang sumber kebaikan dan sukacita sejati. Lihat, abaikan segala yang lain, tetapi jangan pernah mengabaikan dia, yaitu Allah. Jangan berhenti membangun komunikasi dengan dia dalam doa. LKVT tadi saya sudah sebut, orang yang melupakan doa sedang melupakan segala yang baik. Penuntun di jalan roh sempurna. Orang yang sudah menjalani jalan nada ini sampai di tingkat sempurna, yang ketujuh ini, akan mengalami 9 kebajikan itu. Akan memiliki 9 kebajikan yang akan diulas di bawah ini. Pertama, damai. Santo Yohanes menulis 9 kebajikan dalam sketsa Gunung Karmel di sekeliling jalan roh sempurna. Pertama itu damai. Ini ada penjelasan di buku S, ini Subida del Monte Carmelo ya. Pendakian Gunung Karmel, buku 3 bab 6, nomor 1 sampai 4. Damai adalah hasil atau buah dari berbagai kebajikan secara khusus kelembutan dan kerendahan hati. Orang yang lembut dan rendah hati itu akan mengalami damai. Damai lahir, tetapi lebih damai batin. Kelembutan bukan berarti lemah dan rapuh. Kadang-kadang orang suara lembut itu belum tentu dia lemah lembut. Itu lembut, orang bilang macam ini serigala berbulu domba itu. Kelembutan bukan berarti lemah dan rapuh. Sebaliknya, untuk tetap lembut, orang butuh kekuatan besar. Orang yang lembut membutuhkan kekuatan besar untuk menahan amarah orang lain dan tidak membalas. Lihat, ini Yohanes punya ide ini. Orang yang lembut itu membutuhkan kekuatan besar untuk menahan amarah orang lain dan tidak membalasnya. Orang umpan-umpan memarah kita tidak. Itu orang lembut. Dia harus berusaha untuk mengendalikan diri dan mempromosikan harmoni di tengah konflik. Kelembutan berarti berdiri teguh untuk Tuhan dan untuk kedamaian. Sedangkan kerendahan hati
adalah sikap jujur dan realistis terhadap diri sendiri. Kerendahan hati adalah lawan dari kesombongan yang menutup mata untuk kesalahan sendiri dan kepada kebaikan orang lain. Lihat, orang menutup mata kepada kesalahan sendiri dan menutup mata untuk kebaikan orang lain itu orang yang sombong, atau orang yang rendah hati, tetapi bergantung pada Tuhan untuk semua rahmat, bahkan hidup itu sendiri, sehingga kita butuh Tuhan dan butuh sesama. Orang yang rendah hati sadar, kalau masuk Teresa punya itu, sadar siapa dirinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kerendahan hati tidak berarti merendahkan diri sendiri dan menyembunyikan talenta yang Allah berikan. Itu adalah kemunafikan. Kerendahan hati adalah menerima kebenaran, dan ini adalah buah pertama dari cinta dan terang Tuhan. Kerendahan hati itu menerima kebenaran, tidak membunyikan talenta yang Allah berikan. Kadang-kadang orang itu dia bisa bilang, tidak, saya tidak paham, saya tidak ada apa-apanya, saya tidak bisa. Nah, itu keliru, tidak mensyukuri rahmat Tuhan. Pertama damai, yang kedua sukacita. Pengingkaran dan disiplin diri melahirkan sukacita batin yang melampaui kesenangan badan. Lihat, nada itu melahirkan sukacita batin yang melampaui kesenangan badan. Ini terwujud berkat pemanfaatan kebebasan yang diberikan oleh Allah secara benar. Memilih kehendak Tuhan daripada kesenangan dunia, menyelamatkan seseorang dari kesengsaraan yang disebabkan oleh pilihan yang keliru. Lihat, memilih kehendak Tuhan daripada kesenangan dunia, menyelamatkan seseorang dari kesengsaraan yang disebabkan oleh pilihan yang keliru. Kadang-kadang kita itu mau bahagia, tetapi dengan memilih pilihan yang salah yang membuat kita tidak akan bahagia. Ketiadaan kekayaan material akan diganti dengan sukacita batin. Ketiadaan harta akan diganti dengan keterbukaan pada Allah yang membebaskan. Lihat, ketika kita mencari kekayaan, maka kita akan berhenti. Karena manusia itu adalah samudera keinginan. Dan keinginan tidak pernah berakhir. Maka kita harus mengendalikan keinginan itu dan harus menolak segalanya supaya kita hanya memiliki Allah. Itu sukacita. Yang ketiga itu kebahagiaan. Berhubungan dengan sikap batin, dan situ kebahagiaan itu berhubungan dengan sikap batin dan situasi hati. Ini bukan soal ada barang atau tidak ada barang, tetapi bagaimana sikap saya terhadap barang-barang itu. Contoh itu dulu itu saya punya, kami di sini ada mobil 3 memang, hardtop 1 itu mobil nenek, kemudian ada Grand yang lebih nenek, kurang nenek lah. Kemudian yang paling mutakhir itu yang Innova Ribbon. Tetapi ini apakah membuat bahagia kehadiran barang-barang itu, mobil itu? Belum tentu. Sikap batin kita, situasi hati kita yang membuat bahagia. Melepaskan diri dari perhambaan ciptaan dan mengarahkan seluruh hati kepada Tuhan mempunyai efek pada tubuh juga. Kebebasan yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari usahanya menyelamatkan seseorang dari ketakutan untuk melepaskan sesuatu yang sangat dirindukan. Kebahagiaan itu selaras dengan intensitas kelekatan dan sakit yang disebabkan oleh ketakutan akan kehilangan dia. Seperti burung yang dengan bebas terbang kalau terlepas dari ikatan, demikian jiwa akan mengalami kebahagiaan kalau memasuki pengalaman nada, tidak terikat apapun. Kemudian kenikmatan kesenangan adalah melebarnya jiwa sebagai buah dari kebebasan yang diperoleh setelah membebaskan diri dari keinginan yang tak terbilang jumlah. Halo? Pelepasan itu sifatnya absolut, sedangkan penolakan itu bersifat relatif. Kesenangan. Yang berikutnya kebijaksanaan, wisdom. Keuntungan lain dari jalan nada ialah cahaya kebijaksanaan. Ini adalah cahaya surga yang menerangi cahaya budi manusia, yang memampukan jiwa untuk berziarah dari semua menuju semua dengan mengingkari semua. Gagah toh? Berziarah dari semua menuju ke semua. Tetapi jalannya adalah mengingkari semua yang bukan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu harus. Kadang-kadang kita pikir, menolak semua ini mau dapat apa? Tetapi semua yang dimasukkan Yohanes dari salib adalah semua yang tidak sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Semua yang bukan Tuhan.
Kebijaksanaanlah yang membantu jiwa untuk menentukan secara tepat tingkatan pengingkaran di setiap tahap pertumbuhan di jalan nada ini. Di saat terakhir hidup manusia, dua aspek misteri hidup manusia yaitu pengosongan, kenosis, dan pemenuhan pleroma akan bercahaya. Ketika orang mengosongkan dirinya, orang membiarkan dirinya dipenuhi oleh Allah, maka akan mencapai yang namanya pleroma, kepenuhan. Berikutnya keadilan. Adalah satu keadaan di mana semuanya sesuai. Kemampuan untuk bertindak adil adalah rahmat Allah dan hasil dari keputusan yang tepat. Dengan meminta kepada orang Farisi untuk memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, Yesus memperlihatkan hukum keadilan. Bahkan di jalan nada, seseorang harus mengikuti prinsip keadilan. Tidak ada sesuatu pun yang telah diciptakan Tuhan itu tak bernilai. Jiwa dan badan sama hak. Kemudian ketabahan. Ini adalah cara yang dengannya kemalasan personal, ini menarik ketabahan. Ini adalah cara yang dengannya kemalasan personal dari kehendak bisa diatasi melalui kesetiaan dalam kehendak baik kepada sesama dan tindakan devosional kepada Allah. Lihat, kesetiaan dalam kehendak baik. Kadang-kadang itu kita mulai kehilangan kesetiaan, kehilangan kehendak untuk melakukan yang baik itu karena mengatasi cobaan dan godaan. Karena ada tantangan, cobaan dan godaan. Mulai kehendak baik, sama tolong kau mau kepala batu, tir. Itu kita kalah di situ. Kita tidak tabah. Ketabahan adalah kesediaan dan usaha untuk tetap menyadari kehadiran sesama dan membuka hati bagi mereka. Bahkan dan secara khusus, sekalipun tidak ada sesuatu pun yang akan diperoleh untuk diri sendiri. Lihat. Ini orang tabah itu, walaupun tidak ada benefit. Karena orang itu selalu pakai prinsip ekonomi, berkorban sedikit-sedikitnya untuk dapat untung banyak. Itu bahaya sekali. Tapi ini orang yang tabah itu, sekalipun tidak ada benefit untuk diri sendiri, tapi dia tetap bertahan. Ketabahan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan hidup, karena dia membebaskan seseorang dari penyimpangan, sehingga bisa memberi ruang untuk dapat berkarya bagi Allah. Kemudian kasih. Kasih itu bertumbuh seiring dengan pemurnian yang terjadi akan hal-hal yang bertentangan dengannya. Mengurangi cemburu dan membantu seseorang untuk bertumbuh dalam pengorbanan diri. Pemberian diri untuk kebaikan, seperti menyumbangkan kemampuannya untuk kebaikan dan keamanan orang lain. Itu kasih. Kasih berarti murah hati, selalu memberi dan tidak mengharapkan upah. Ini kita, ya ada banyak ibu ini, kasih ibu kepada beta itu ada lagu itu. Tak terkira sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali. Bagi sang surya menyinari dunia. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu yang tidak mengasihi. Itu di dalam kitab suci itu. Tetapi Allah selalu mengasihi. Mencintai sesama sebagaimana mencintai Allah, memperlihatkan dirinya dalam pemberian hak milik pribadi. Menjadikan keuntungan material sebagai sarana berkat bagi sesama dan menjadi wujud dedikasi seseorang kepada Allah. Lihat. Menjadikan keuntungan apa yang kita dapat itu sarana berkat bagi sesama dan menjadi wujud dedikasi pengabdian seseorang kepada Allah. Yohanes katakan, kenikmatan mereka adalah mengetahui bagaimana hidup untuk mencintai Allah dan mencintai sesama. Itu orang yang memiliki kasih itu. Kebahagiaan terbesar mereka itu mengetahui bagaimana mereka hidup untuk mencintai Allah dan mencintai sesama. Kemudian kesalehan. Ada hubungan yang erat antara kemajuan di jalan nada dan perkembangan tingkat kesalehan seseorang. Kesadaran akan nada menghasilkan dalam jiwa satu kerinduan intens akan Allah. Kerinduan yang intens, kuat. Santo Yohanes menegaskan, cinta menuntut kerinduan. Kesalehan memampukan seseorang untuk terus maju di jalan yang membosankan dari nada. Bayangkan, kadang-kadang membosankan nada itu. Kenapa? Yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini tidak. Lihat, kalau kita bisa baca di cara untuk mencapai di sketsa gunung kesempurnaan itu yang halaman 3 itu. Menarik itu. Pemenuhan di jalan nada hampir habis. Banyak keuntungan dari mengikuti jalan pengosongan ini. Sejauh jiwa dibersihkan dari kesengsaraan fisik dan nafsu, mereka akan mencapai kebebasan roh. Yang dengannya mereka mendapat karunia Roh Kudus. Mereka juga dibebaskan dari musuh, yaitu dunia, daging, dan setan.
Ini kita sudah bicara bulan lalu. Jiwa mengalami transformasi total dari keadaan yang sebelumnya. Sebagaimana diserukan oleh Santo Yohanes dari salib. Ketika Allah mengaruniakan kebaikan supernatural kepada jiwa, semakin besar persatuan yang ditimbulkan, sehingga segala sesuatu tentang Allah dan jiwa menjadi satu dalam transformasi partisipatif, dan jiwa kelihatan lebih menyerupai Allah daripada jiwa. Sesungguhnya jiwa menjadi Allah dalam tanda petik melalui partisipasi. Dalam tingkat ini jiwa memiliki berbagai kebajikan, namun ada kebajikan yang menyolok, yaitu damai, kelembutan, dan kekuatan. Ya, damai, kelembutan, dan kekuatan. Tadi sudah dijelaskan. Yohanes menjelaskan, tempat tidur ini adalah dalam bunga, terbuat dari bunga kebajikan, dan semua kebajikan itu adalah kedamaian, kelembutan, dan kekuatan. Tatkala nafsu dan konkupisensya padam dengan mengikuti jalan nada, jiwa tinggal dalam damai dan ketenangan rohani. Tidak ada gangguan apapun, hanya ada damai dan penghiburan dari Allah. Jiwa memiliki kebiasaan untuk selalu mengingat Tuhan. Banyak orang itu ingat Tuhan kalau susah. Tapi kalau senang, go, bye-bye. Melalui kesabaran dalam latihan rohani tanpa penghiburan dan kepuasan, jiwa mempraktekkan kasih Allah. Dan itu tidak lagi didorong oleh gratifikasi atau kepuasan yang ditemukan dalam usahanya, tetapi hanya oleh Tuhan. Jiwa yang bertahan di jalan nada mendapat 4 keuntungan besar, yaitu damai, kebiasaan mengingat Tuhan, kemurnian jiwa, dan praktek kebajikan. Keuntungan yang diperoleh dengan mengikuti jalan nada termasuk perkembangan kebajikan, kemurahan hati, menghapus ketamatan. Keuntungan orang yang berjalan di jalan nada itu kemurahan hati yang menghapus ketamatan. Orang murah hati itu orang tidak rakus untuk diri sendiri, dia orang berbagi. Kemudian kebebasan tindakan dalam jiwa. Kejelasan alasan untuk sesuatu. Istirahat dan ketenangan. Kepercayaan akan kemurahan Allah bertumbuh dari kehendak yang memiliki komitmen dalam cinta untuk menghormati dan memuliakan Allah. Kepercayaan akan kemurahan Allah itu bertumbuh. Orang yang melewati jalan nada itu percaya akan kemurahan Tuhan. Karena banyak orang tidak percaya. Akhirnya, penyangkalan akan segala memungkinkan kehendak bebas untuk Allah. Ketika segala sesuatu yang tidak serupa dan tidak sesuai dengan Allah dibuang, karena cinta akan Dia dan kehendak yang beroperasi dalam pribadi tidak berfungsi selain kehendak Allah melalui cinta pribadi ditransformasi ke dalam Allah. Santo Yohanes menutup argumennya dengan mengatakan begini, konsekuensinya, jiwa harus membersihkan dirinya dari segala sesuatu yang berhubungan dengan ciptaan dan dari setiap aksi dan kemampuannya. Sehingga segala sesuatu yang tidak seperti dan tidak cocok dengan Tuhan dikeluarkan, jiwa bisa menjadi serupa dengan Allah. Jiwa akan menerima keserupaan ini karena tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan kehendak Allah yang tertinggal. Dengan demikian, jiwa akan diubah dalam Allah. 1-2 kesimpulan. Nada sebagai jalan menuju persatuan dengan Allah sebetulnya adalah jalan kenosis, jalan pengosongan diri, pengingkaran diri. Melalui dinamika di jalan nada, jiwa bergerak dari spiritualitas kanak-kanak menuju kematangan spiritual. Dari tingkat pemula menuju tingkat yang sempurna. Dari meditasi menuju kontemplasi. Dari usaha sendiri sampai pada tingkat membiarkan Allah bekerja di dalam diri. Bertumbuh dalam nasihat Injil dan kebajikan teologis adalah cara atau jalan menuju pengosongan diri total. Jalan nada dan pembebasan yang dialami mempunyai daya untuk menciptakan kembali harmoni awali yang hilang karena kerakusan dan keterikatan manusia. Harmoni awali ini kalau kita baca kitab Kejadian, itu Allah menciptakan Adam dan Hawa itu awalnya itu polos, harmoni di Firdaus. Tapi ketika mulai tipu-tipu, mulai ular menggoda Hawa dan lain-lain, kehilangan harmoni awali.
Itu kenapa? Kerakusan keterikatan manusia. Kerakusan. Eva digoda oleh ular. Kalau engkau makan buah ini, engkau sama dengan Tuhan Allah. Orang yang masih kanak-kanak dalam hidup rohani harus menyadari bahwa nilai dari kerja atau usaha yang baik tidak tergantung pada jumlah atau kualitasnya, tetapi dalam cinta akan Allah yang mendasarinya. Ingat, nilai dari kerja atau usaha baik itu bukan jumlah, kuantitas, dan kualitas kerja itu, tetapi cinta yang ada di balik itu. Walaupun hasil karya saya itu indah sekali, baik sekali, luar biasa hebat sekali, tapi tidak ada cinta yang mendasarinya, itu kurang. Kalau karya yang baik dan segala yang diakibatkannya tidak menghantar jiwa ke jalan nada, masih ada kelekatan akan pujian dan lain-lain, ini sangat manusiawi. Maka itu adalah hambatan di jalan menuju kesempurnaan cinta. Misalnya, ini pastor siapa yang ada di sini? Saya lihat ini ada pastor sini. Abdul adakah? Abdul. Pastor Vino ada. Abdul adakah? Nah, Pastor Abdul tuh biasanya khotbah bagus dia tuh. Dia memberi materi juga bagus. Tapi kalau dia melekat dengan pujian itu habis di situ. Habis. Nah, dia tuh biasanya senang dipuji juga. Nah, kalau melekat dengan pujian itu habis di situ. Dia tidak akan sampai pada kesempurnaan cinta. Karena itu dengan tidak mengabaikan karya yang baik, entah moral maupun material, seseorang harus mengarahkan segenap kekuatan kehendaknya kepada Tuhan, memurnikan dirinya dari setiap kenikmatan, penghiburan, dan keuntungan yang berhubungan dengan mereka. Kehendak harus menginginkan bahwa hanya Allah sendiri sukacita dalam setiap pekerjaan baiknya, dan harus senantiasa melakukannya tanpa harus terikat atau melekat padanya. Karena kelekatan akan menambah kesia-siaan dan cinta diri, dan menyebabkan kesesatan di jalan menuju kesempurnaan dan kehilangan berkat Allah. Kelekatan. Menurut Santo Yohanes, pelepasan dan penyangkalan total atau turun ke ketiadaan adalah jalan untuk naik dan mencapai Allah. Pengosongan adalah pemenuhan dalam Allah. Nada adalah todo. Saya pikir itu saja Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Bahan ya sudah ada di tangan Anda 1 minggu ya. Saya siapkan 1 minggu, saya harapkan sudah baca dan bisa membantu kita untuk diskusi. Dan sekarang pertanyaan saya sudah tulis juga, apa yang Santo Yohanes maksudkan dengan spiritualitas nada, pengosongan itu. Apa yang bisa kita buat untuk mencapai persatuan dengan Allah. Kemudian terakhir, apa maksud pernyataan Santo Yohanes? Solo mora en este monte honra y gloria de Dios. Di gunung ini hanya ada hormat dan kemuliaan Tuhan. Saya pikir ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk kesediaan bisa mendengarkan. Saya kembalikan ke Bapak dan Ibu, Suster dan Frater, moderator kita yang terkasih. Please. Terima kasih Pater Remi. Wow. Baik, terima kasih Pater. Sangat luar biasa. Ya. Baik, Suster, kita tuh sepakat mau menyebut semua ini dengan teman-teman peserta. Iya. Oke, teman-teman peserta, kita beri aplaus ke 10 menit ya. Jadi ada 3 metode, melalui kolom chat, tetapi juga melalui pertanyaan langsung. Yang mau bertanya langsung, silakan raise hand. Nanti setelah ini akan diberi kesempatan oleh moderator. Nah, untuk pertama tuh pertanyaan di kolom chat. Nanti Suster bacakan, silakan langsung dijawab oleh Pater narasumber. Baik. Oke, Pater. Silakan. Ini pertanyaannya, ajaran Yohanes dari salib banyak dihayati oleh orang non-Kristiani. Bagaimana kedekatan dan kaitan ajaran nada Santo Yohanes dari salib ini dengan psikis manusia, atau misalnya ilmu psikologi yang dapat dipahami secara universal? Dan bagaimana kita menawarkan ajaran Santo Yohanes salib ini sebagai jalan kedamaian bagi orang non-Kristiani? Itu Pater. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan dari Eliana Eliana ya. Eliana ya. Dari Ibu Ellen. Ellen Romo.
Ellen ya, oke. Dari Ellen. Betul. Ini ajaran Yohanes dari Salib ini ajaran yang sangat terbuka ya, sangat terbuka, dan semua orang jalan nada ini, jalan pengosongan ini itu yang dipelajari oleh banyak orang. Dan ini sangat terbuka. Nah, berhubungan dengan ini jalan Yohanes dari Salib ini, kita kepada orang non Kristiani kita tidak bisa mengajarkan tentang Kristus ya, karena kita kemudian jalan satu-satunya Tuhan, tapi bahwa kebaikan, ada kebaikan. Nah, kita ketika kita meninggalkan segala sesuatu yang bukan kebaikan sejati, karena ada tingkatan kebaikan ya, ada kebaikan sejati, maka kita akan berhenti pada kebaikan-kebaikan yang temporal, yang sementara itu. Nah, itu jiwa kita perlu diarahkan, didorong, digerakkan supaya kita mencapai kebaikan sejati dengan meninggalkan segala sesuatu yang kurang baik untuk mencapai kebaikan sejati. Nah, Allah itu kemudian kita ya sebagai kebaikan sejati itu. Apakah ajaran Yohanes Salib ini dapat dikemas dengan bahasa universal dalam kaitan dengan Injil? Mengingat ajaran Yohanes Salib sangat berakar pada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Benar. Itu tadi saya angkat itu kenosis. Di Filipi bicara tentang pengosongan diri, bagaimana Yesus merendahkan dirinya, meninggalkan kerajaannya, ya kodrat keilahiannya, menjadi manusia untuk mengangkat manusia supaya menjadi anak Allah. Itu kenosisnya ada di dalam Injil. Dan itu sangat relevan ya. Boleh saya tanya, kemudian apa lagi? Pater. Ya. Boleh saya tanya sedikit, Pater? Boleh. Silakan. Jadi apakah kita bisa mengajarkan ajaran Yohanes Salib itu terlepas dari Injil untuk orang-orang non-Kristiani? Jadi membahasakan Injil itu dengan bahasa universal saja. Bisa ya, Pater? Boleh, sangat boleh, karena bahasa ini Yohanes Salib ini memang dia bicara tentang jalan nada, jalan pengosongan diri. Ini kan ini lebih lagi dengan ini apa ya, kita bicara dengan pendakian Gunung Karmel itu, pendakian Gunung Karmel kita supaya mencapai persatuan dengan Tuhan itu, persatuan dengan Allah. Tapi memang harus dicatat, boleh, tetapi harus ada catatan penting ya, catatan penting, karena memang Yohanes dari Salib ini bicara tentang perjalanan jiwanya, menjadi untuk mencapai persatuan dengan Tuhan. Tuhan yang adalah sumber kebaikan sejati, bonum, kebaikan sejati itu. Bonum kan ada sifat Allah, bonum, verum, pulcrum, unum. Itu Allah sebagai kebaikan sejati itu. Tapi kita artinya karena ada banyak yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mengerti, belajar Santo Yohanes dari Salib. Banyak sekali. Dan ada orang yang tulis buku malah tentang itu. Dan hasilnya bisa sama, Pater, antara orang Kristiani yang belajar Yohanes Salib dan orang non-Kristiani belajar Yohanes Salib, apakah sama-sama bisa sampai pada pada kondisi itu, damai, terus mengalami sukacita? Saya rasa bisa, tapi mungkin ada Pater Kris, tunggu saya lihat Pater Kris ada di sini kah? Atau Pater Abdul. Tapi saya yakin bisa. Kenapa? Orang damai itu ketika dia meninggalkan egoisme, egosentrisme itu. Nah, kemudian kita di dalam teologi Katolik kemudian bicara tentang rahmat. Tapi ada orang yang tidak beriman, dia tidak percaya akan rahmat itu. Tetapi bahwa kemampuan ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia beban, itu bisa membebaskan dia dan mencapai kedamaian. Bisa. Tapi kita kalau teologi Katolik itu, kemudian kita harus menyadari bahwa ya di dalam ajaran Yohanes dari Salib itu, kemudian ada malam aktif dan malam pasif. Malam pasif itu bicara tentang rahmat Allah yang memurnikan. Kalau orang yang tidak percaya kepada rahmat Allah memang agak sulit. Tetapi bahwa dia berusaha untuk kemudian mengendalikan diri, kemampuan mengendalikan dirinya, ingatannya, apa semua itu membantu dia. Tapi kita tidak sampai di situ. Teologi Katolik itu harus sampai pada
Kemudian tentang rahmat. Yohanes dari Salib itu di buku Malam Gelap itu bicara tentang pemurnian pasif indera dan pasif roh. Bagaimana Allah bekerja karena kita ada kerakusan. Contoh ini 7 dosa pokok itu kerakusan rohani. Dan itu Allah membantu kita, mendidik kita supaya kita tidak rakus secara rohani itu dengan cara Allah. Nah, orang yang tidak percaya Allah ini kan kemudian menjadi beda. Boleh, tetapi ada batasannya ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik dan ini perlu nanti didalami. Saya yakin Pater Kris tidak ada di sini ya. Kalau ada Pater Kris, baik. Karena beliau belajar secara khusus. Tapi itu ya Ibu Eliana. Ya, satu lagi pertanyaan ketiga, apakah ada karakter orang yang bisa lebih mudah untuk mencapai nada itu? Terlepas dari rahmat Tuhan, misalnya karakter yang lebih tidak ambisius atau apa, apakah dia lebih mudah memang untuk melepaskan, mengosongkan diri? Itu. Baik, ini pertanyaan yang sangat personal ya untuk orang-orang tertentu, tetapi begini, saya rasa kita harus mengerti betul bahwa jalan nada itu adalah jalan pengosongan diri. Bagaimana kita melatih diri kita supaya bisa itu. Dan ini masing-masing. Ini sangat personal memang. Bisa jadi saya punya tuh lamban sekali, bisa jadi Ibu Elena lebih cepat, ada orang lain lagi lebih cepat lagi. Itu tergantung pribadi masing-masing. Tetapi bahwa ya kalau terlepas dari rahmat Allah, tapi kita percayakan rahmat dan penyertaan Allah itu membantu kita. Dan ini ada banyak hal ya. Kita Yohanes dari Salib ini kan ada banyak prakondisi yang memungkinkan orang untuk itu bisa menjalani jalan nada ini dengan baik. Kalau kita lihat kembali di sketsa itu, lihat sketsa itu mulai awal itu mulai dengan ini sentidos corporalis yang indera-indera itu. Bagaimana orang melatih, orang terbiasa dengan tidak menikmati kesenangan-kesenangan indrawi. Tapi kemudian tingkatnya makin naik. Itu butuh proses dan latihan. Dan itu juga tergantung dari kemampuan juga dari pendidikan sejak awal. Maka setiap orang pasti memiliki langkah beda-beda. Ada yang langkah 1000, ada yang langkah 50 masing-masing. Terima kasih Ibu Liana. Oke, baik Suster. Setelah kita sudah melewati satu tahap diskusi kelompok, setelah ini nih akan ada laporan dari masing-masing. Ya, saya tidak sabaran dengan itu tuh. Masing-masing perwakilan kelompok kan. Ya. Apalagi yang melapor itu. Ya, silakan Suster. Ya, silakan. Ya, di sini kita ada berapa kelompok ya, Pater? Ada 8 kelompok. Oh, oke. Ya, silakan Pater. Ya, tepat sekali ada 8 kelompok, Suster. Saya tuh maunya acak saja. Oke. Supaya siapa saja boleh tampil jadi pertama tampil. Iya. Pasti. Ya, kira-kira menurut Suster mau kelompok yang mana duluan, Suster? Oke, jadi saya ini taat dengan Pater Sintus nih. Jadi diacak ya kelompoknya. Oke, saya mau kelompok pertama itu kelompok 6. Silakan. Oke, kelompok 6 perwakilannya. Baik, terima kasih. Dari kelompok 6. Masing-masing. Selamat malam untuk kita semua. Ya. Oke, sebelum ke Frater Franci, minta maaf nanti masing-masing kelompok diberi waktu 3 menit. 3 menit ya, ya benar. Maksimal 3 menit. Jadi rumusan. Sebetulnya 3 menit saja ya. Ya. Rumusannya singkat, padat, dan mencerahkan. Jelas. Begitu, ya. Kira-kira begitu Suster ya. 3 menit maksimal. Ya. Oke. Baik. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Frater Sintus dan Suster Milin. Saya langsung jawab saja ya dari pertanyaan dari diskusi kami tadi beberapa orang di dalam kelompok itu. Di sana kami coba menjawab pertanyaan itu, apa yang dimasukkan dengan nada menurut Santo Yohanes dari Salib. Ya itu kalau misalnya diikuti betul dalam penjelasan Pater Ime tadi, itu jelas ya, nada itu adalah kekosongan, kenosis, kelepasan dari segala sesuatu
yang membelenggu jiwa, yang menghalangi kita untuk mengalami persatuan dengan Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu usaha untuk tidak mengikuti segala keinginan pribadi yang ada dalam diri. Itu yang menurut kelompok kami yang boleh kami diskusikan tadi. Lalu yang kedua itu apa santunan yang dimaksudkan dengan persatuan dengan Allah itu seperti apa? Nah, tadi dalam kelompok itu kami coba melihat dengan melakukan meditasi, melakukan doa hening, itu salah satu cara untuk menghantar seseorang itu untuk mengalami persatuan dengan Allah. Yaitu dengan cara-cara itu, minta maaf peserta ini anjing ini ribut sekali. Untuk menghantar kita untuk mengalami persatuan dengan Allah. Lalu masuk dalam persatuan dengan Allah itu melalui kontemplasi. Lalu doa hening itu bagaimana mengangkat jiwa kita untuk bersatu dengan Allah. Lalu mengatur disposisi batin untuk lebih fokus kepada cinta Allah kepada kita setiap hari. Itu nomor 2. Lalu yang nomor 3 itu bagaimana yang dimaksudkan dengan santunan salib, tentang apa ya di dalam tadi nomor 3 itu, bagaimana tentang kemuliaan Allah di atas gunung itu. Untuk mencapai puncak gunung yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes itu adalah bagaimana kita tidak lagi terpengaruh dengan segala macam pujian atau segala macam penderitaan yang ada di dunia ini, tetapi memfokuskan diri dengan bagaimana prinsip hidup yang dikatakan Yohanes dari salib itu tentang kekosongan, melepaskan diri terhadap segala sesuatu, tidak lagi mengharapkan segala sesuatu, yang diinginkan hanya bersatu dengan Allah dalam jiwa kita sendiri. Itu saja mungkin. Terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih Frater. Wow, keren sekali. Sangat-sangat luar biasa. Jadi itu perlunya mengatur disposisi batinnya, walaupun banyak yang terjadi di belakang, tetap ada fokusnya dan lain-lain, dan hanya Tuhan saja yang menjadi fokus. Luar biasa. Makasih Frater Panci. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Frater Panci. Saya melihat itu kelompok 5 tidak sabaran untuk menjawab nih, Suster. Wah. Kita langsung beri kesempatan kepada kelompok 5. Silakan kelompok 5. 3 menit maksimal, sorry. 3 menit dari kawan. Silakan. Terima kasih Frater Sintus dan Suster yang sudah memoderasi dan juga memberi kesempatan kepada saya untuk melaporkan hasil diskusi dari kelompok 5 dengan peserta 5 orang. Saya tidak akan membacakan pertanyaan satu persatu, tapi saya merangkumnya dalam 3 jawaban. Yang pertama menyangkut nada. Nada yang dimaksudkan oleh Yohanes dari salib adalah pengosongan diri. Jadi dalam sharing tadi, pengosongan diri dimaknai sebagai melepaskan segala hal yang mengganggu jiwa untuk bersatu dengan Allah, dan juga jiwa berusaha untuk memeluk Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya pedoman hidup dan juga satu-satunya tujuan dalam hidup ini. Lalu mengenai hal-hal konkret yang bisa dibuat untuk bersatu dengan Allah, dalam sharing tadi dikatakan ada doa, lalu ada perbuatan-perbuatan kasih, ada puasa, dan juga tetap melakukan praktik-praktik kebajikan meskipun kadang-kadang kita cibir atau kita dianggap sebagai orang-orang yang mencari muka atau orang-orang yang memamerkan kesalahan. Tapi dari situasi diri kita yang dengan tulus ikhlas mau melakukan hal-hal yang baik, kita tetap melakukannya itu. Juga kalau dalam hal doa kita merasa kering atau kita merasa bosan, jenuh, kita juga tetap berusaha meskipun ada jatuh bangunnya, kita tetap melakukan praktik doa. Lalu mengenai di gunung ini, pernyataan Santo Yohanes dari salib mengenai di gunung ini hanya ada hormat dan kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah melepaskan semua hal yang mengganggu jiwa untuk bersatu dengan Allah, dalam sharing tadi dikatakan ketika 3 musuh jiwa kita taklukkan, maka yang ada dalam diri kita itu hanya Tuhan sendiri. Jadi jalan pengosongan diri tadi, nada, itu menjadi suatu media bagi kita untuk mencapai persatuan dengan Allah. Ketika jiwa sudah bebas dari segala keinginan-keinginan daging,
bebas dari kuasa iblis, bebas dari hal-hal duniawi, disitulah jiwa mengalami persatuan dengan Allah dan jiwa hanya memuliakan Allah semata-mata, tidak ada hal lain yang dia dambakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Frater Aris. perwakilan kelompok 5. Sangat jelas dan padat dan taat waktu. Iya, benar. Oke, selanjutnya. Oke, sepertinya Frater Sintus agak hilang nih, Frater. Oke, sekarang setelah kelompok 5, kelompok berapa lagi nih, Frater? Yang menjadi sasaran berikutnya nih. Nah, kelompok yang berikut sesuai pengamatan saya itu adalah kelompok 8. Wah. Kelompok 8, Suster. Bagaimana kita? Ya. Kita persilakan perwakilan mereka. Silakan kelompok 8. Di mana kelompok 8? Kelompok 8 hilang kan? Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Oh, novisiat. Silakan, Suster. Jadi, saya mewakili kelompok 8 untuk menshare hasil diskusi kami. Nada artinya spiritualitas kekosongan yang tidak berorientasi pada Tuhan yang harus disangkal. Yang nomor 2, saya langsung menjawab. Melatih spiritual nada dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha untuk melepaskan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama dari Pater Remi bahwa perkembangan hidup seseorang spiritualitas tahap perkembangan manusia ada 4. Bagaimana kita melakukan pengosongan diri agar nada juga itu bisa terasa di dalam diri kita. Dan itu juga Pater jelaskan bahwa lupa doa, lupa segala yang baik. Dan ini juga yang memicu perkembangan dari nada yang dijelaskan dalam sketsa pendakian Gunung Karmel tadi. Jadi kalau doa tidak kuat, dan saya rasa nada juga itu pengosongan diri, dia tidak mampu untuk itu. Jadi yang juga yang memicu perkembangan hidup seseorang juga itu harus butuh dengan doa. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih dari Novisiat Sam. Sangat meneguhkan ya, Suster. Sangat meneguhkan. Oke, silakan yang berikutnya, Frater. Apa yang Santo Yohanes maksudkan dengan spiritualitas nada? Jadi, menurut kelompok kami, spiritualitas nada yang dimaksudkan adalah spiritualitas kekosongan diri, di mana pribadi mencoba untuk mengosongkan diri untuk mencapai persatuan dengan Tuhan. Pertanyaan nomor 2, apa yang bisa kita buat untuk mencapai persatuan dengan Allah? Kelompok kami sepakat bahwa untuk mencapai persatuan dengan Allah, hal yang dibutuhkan yang paling penting adalah pengosongan diri tersebut. Dan kemudian ditambahkan oleh Suster Cilaket bahwa untuk proses pengosongan diri tersebut, kita sebagai pribadi atau jiwa tersebut membutuhkan suatu bentuk sikap kesetiaan di dalam menjalaninya. Yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan di gunung ini hanya ada hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Di gunung ini hanya ada hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, maka itu tidak ada hormat atau kemuliaan untuk diri sendiri. Dan untuk mencapai puncak gunung ini, kembali lagi kami mengambil kesimpulan bahwa pribadi tersebut harus terus mengosongkan dirinya, harus terus melakukan mortifikasi diri untuk menyelaraskan kehendak pribadinya dengan kehendak Allah. Selanjutnya bisa ditambahkan oleh Frater Juan. Baik, ada tambahan sedikit. Ini
semacam pertanyaan, Pater. Berkaitan dengan nomor 3 tadi itu, tentang apa yang dimaksud dengan kalimat itu. Jadi kami melihat ini ada kemiripan antara apa yang diceritakan dalam kitab suci Perjanjian Lama tentang Nabi Elia. Ketika Tuhan Allah menyapa Nabi Elia, apa yang kau lakukan di sini, hai Elia? Dia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya untuk kemuliaan Allah Bapa. Maka muncul pertanyaan dari kelompok kami, apakah Santo Yohanes dari Salib ini dia terinspirasi oleh figur Elia untuk mengatakan tentang nada ini untuk mencapai yang tertinggi tentang kemuliaan itu, atau gimana, Pater? Sini saya lihat ada kelompok 2. Nih, ada yang sudah senyum-senyum di sana nih, Pater. Oke, kelompok 2 silakan. Oke, silakan kelompok 2. Oke, terima kasih. Selamat malam, Frater Sintus dan Suster Milin. Ya, selamat malam. Untuk didiskusikan dalam kelompok tadi, kami sudah berdiskusi bersama dan sudah merangkumnya dalam 3 jawaban yang ya saya harap bisa membantu kita semua untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dari Salib. Yang pertama itu berhubungan dengan spiritualitas nada. Spiritualitas nada dari Yohanes dari Salib itu berhubungan dengan pengosongan diri, pelepasan atau pengosongan diri total dari hal-hal yang mengikat manusia. Dalam pelepasan diri ini kita dituntut, dalam pelepasan atau pengosongan diri ini kita dituntut untuk berjuang sebisa mungkin membawa dalam diri kita apa yang disebut dengan kebajikan teologis, yakni iman, harap, dan kasih. Kita berani melepaskan diri, mengosongkan diri kita dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, dan berusaha untuk mengantongi diri kita, membekali diri kita dengan 3 kebajikan teologis itu, yakni iman, harap, dan kasih. Yang kedua, untuk mencapai persatuan dengan Allah, kita manusia dituntut untuk mengambil jalan nada, jalan pelepasan diri total, jalan pengosongan diri. Selanjutnya, berhubungan dengan pernyataan itu Somora eneste monte honrai gloria de Dios itu, kemuliaan Tuhan hanya dapat ditemukan dengan cara pelepasan atau pengosongan. Pelepasan dan pengosongan ini akan membawa kita pada persatuan dengan Allah yang hanya bisa kita alami bersama Allah tanpa dilihat oleh siapapun. Dalam pengosongan diri itu, kita hanya akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dalam pendakian kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Oke, silakan. Saya sendiri yang akan membacakan hasil diskusi kami, Steph. Ya. Oke, silakan, Frater. Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya mewakili kelompok 4. Tentang pertanyaan pertama, apa yang Santo Yohanes maksudkan dengan spiritualitas nada? Spiritualitas nada, hasil diskusi kami itu adalah spiritualitas kelepasan dari keterikatan. Dalam diskusi itu ada contohnya. Misalnya kita memiliki mobil atau handphone, tetapi kita tidak terikat dengan barang-barang seperti itu. Sehingga nada itu sama dengan ketidakterikatan terhadap barang-barang yang bersifat duniawi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita buat untuk mencapai persatuan dengan Allah? Dalam diskusi kami tadi, salah satu hal praktis yaitu penyangkalan diri yang pernah dibuat dan diusahakan selama ini ialah menjalankan puasa atau pantang. Itu salah satu praktik konkret bagaimana kita menyangkal diri. Walaupun kita ingin makan sesuatu, tapi kita berusaha pantang dan puasa. Nah, itu contoh-contoh konkret. Dan yang ketiga, apa maksud pernyataan Santo Yohanes? Di gunung ini hanya ada hormat dan kemuliaan Tuhan. Dari diskusi, itu menyatakan bahwa di gunung itu sama dengan persatuan antara manusia dengan Allah. Sehingga yang ada hanyalah kemuliaan Tuhan. Jadi gunung itu semacam
gambaran persatuan antara manusia dengan Tuhan. Kira-kira itu saja hasil diskusi kami di kelompok 4, Suster. Oke, terima kasih Frater Sintus. Keren. Ya, ini kelompok 4 nih. Sekarang kita tinggal berapa kelompok nih, Frater? Tinggal 2 kelompok ya, Frater? Lagi tersisa 2 kelompok. Oke. Jadi kelompok yang berikut, Frater, mau kelompok berapa nih, Frater? Saya melihat kelompok 3, Suster. Oh ya, kelompok 3 silakan. sudah, ya. Silakan kelompok 3. Sudah tersenyum-senyum. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Selamat malam, Frater Yuven. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, apa yang dimaksud oleh Bapak Santo Yohanes dari Salib mengenai nada? Kami menjawab yang dimaksud adalah pengosongan diri. Nah, dalam sharing tadi, Romo Lius sempat menjelaskan pengosongan diri seperti apa. Kita bisa mengosongkan diri dari ide-ide kita, segala sesuatu yang kita anggap baik, segala sesuatu yang kita anggap benar, itu perlu disangka juga. Lalu mengosongkan diri dari hal-hal yang bersifat menyenangkan diri kita, dan lain sebagainya, kepemilikan dan kelekatan. Lalu yang kedua, apa yang bisa dibuat? Nah, yang bisa dibuat itu adalah kami menjawab dari Suster Elisa PPYK. Itu bisa dengan berdoa, meditasi, amal, dan puasa, amal atau memberi derma. Itu hal-hal konkret yang bisa dibuat dan juga bertanggung jawab dengan tugas-tugas kecil yang diberikan, misalnya kami hidup berjarak, tanggung jawab dengan panggilan kami dan lain sebagainya. Dan juga ada Ibu Maria dan Ibu Roswita, tanggung jawab dengan panggilan mereka sebagai ibu rumah tangga. Yang ketiga, yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan Santo Yohanes dari Salib dengan kata-kata yang itu yang Frater Sintus dan Pater Rim sudah bacakan tadi. Gunung itu menurut Santo Yohanes dari Salib kan lambang kesempurnaan. Nah, yang dimaksud dalam sharing kami melihat seperti ini. Semakin orang itu sempurna atau semakin orang itu bersatu dengan Tuhan melalui hal-hal yang tadi, melepaskan diri dan lain sebagainya, orang harus menunjukkan suatu sikap. Yang pertama itu dia bela rasa dengan yang lain dan tidak sombong, tidak menganggap diri lebih hebat. Nah, inilah yang dimaksudkan. Sehingga di sini Tuhan itu yang menjadi pusat dan bukan diri. Terima kasih hasil diskusi kami itu. Baik, terima kasih Frater Yuven. Jadi Tuhan menjadi fokus, menjadi segala-galanya ya. Luar biasa. Oke, silakan. Ini yang terakhir nih Frater Sintus nih. Kelompok mana ya yang terakhir nih? Yang terakhir, the last but not the least. Oh iya benar. Silakan perwakilan kelompok 7. Ya, selamat malam Frater Sintus, Suster, apa kabar? Baik-baik. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 7 untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa yang Santo Yohanes maksudkan dengan spiritualitas nada? Jadi ada beberapa orang berpendapat dari penjelasan yang telah diterima dari Pater Remi, ada yang mengatakan bahwa nada itu adalah penyangkalan diri. Bagaimana seseorang itu menahan atau mengabaikan apa yang menjadi keinginan terbesar dalam dirinya. Ada juga yang berpendapat nada merupakan satu pernyataan keras yang diberikan oleh Yohanes dari Salib. Karena untuk mengosongkan diri itu orang-orang harus meninggalkan segala-galanya. Ya. Dan juga menurut Frater Vianney, untuk para kaum biarawan-biarawati, mereka itu yang harus mereka lakukan adalah terikat dengan kaul-kaul itu, mulai dari kaul kemiskinan, kaul ketaatan, kaul kemurnian. Nah, itu menjadi bagian dari spiritualitas Yohanes dari Salib yang hubungkan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertanyaan kedua,
adalah apa yang bisa kita buat untuk mencapai persatuan dengan Allah. Dari sharing yang kami bagikan berdasarkan pengalaman, semuanya sepakat bahwa langkah awal yang harus kita lakukan adalah doa. Ya, seperti yang Pak Terimi katakan tadi, ketika berdoa bukanlah kita bagaimana banyak berpikir, tapi banyak mencinta. Tapi di salah satu sisi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa untuk kita berpikir atau mencari waktu untuk doa itu juga sulit karena disibukkan dengan kegiatan sehari-hari. Bahkan untuk berpikir tentang doa pun sulit. Jadi ada juga satu dua masukan tentang bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, kebetulan yang mengatakan ini, mereka mengatakan awam. Ada yang mengatakan enak kalau mereka yang frater, suster itu kan punya waktu yang disediakan untuk doa. Tapi bagaimana dengan kami yang awam? Kami selalu diliti dengan kesibukan yang cukup panjang. Jadi ada cukup lama. Jadi ada satu saran yang diberikan bahwa Tuhan memberikan waktu untuk kita 24 jam untuk semua orang. Masa di antara 24 jam itu kita tidak bisa sisihkan waktu untuk Tuhan. Jadi langkah awal itu adalah menyiapkan waktu untuk Tuhan. Sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih. Nah sekarang nih Frater, karena tadi dari kelompok 1 sudah ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang terselip. Jadi silakan Pak Teremi menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi dan sekaligus memberikan penegasan terakhir. Silakan Pak Teremi. Silakan Pak Ter, kami mengundang kembali. Oke, baik, terima kasih. Menyenangkan mendengar laporan hasil diskusi, saya menjadi senang. Tetapi memang saya harus nada bahwa kesenangan itu bukan pertama, tetapi bahwa kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan itu paling penting. Baik, ada satu dua hal yang penting. Pertama itu ya pertanyaan dari kelompoknya Frater Johan tadi itu. Itu di logo OCD itu ada ungkapan Elia itu. Zelo zelatus sum pro domino deo exercitum. Itu pertanyaan Tuhan kepada Elia. Apa kau yang kau buat di sini Elia? Ya aku bekerja segiat-giatnya untuk kemuliaan Allah. Dan pertanyaannya apakah Yohanes terinspirasi oleh Elia? Boleh jadi. Karena Yohanes juga anaknya Elia. Karena Karmel ya pasti Elia. Tapi bahwa itu di atas tuh sketanya Yohanes dan Salib itu este monte, en el monte, tulisannya itu solo mora en este monte honra y gloria de Dios. Artinya apa? Orang yang sudah sampai pada tingkat kesempurnaan, sudah berani menyangkal segala sesuatu itu yang ada di dalam hatinya, di dalam pikiran seluruh hidupnya adalah untuk kemuliaan Allah. Itu pertama. Untuk hormat dan kemuliaan Allah. Orang yang sudah berani bebas meninggalkan segala sesuatu, dia tidak berpikir lagi untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan saya, untuk tidak. Tapi untuk Tuhan, dan Tuhan itu hadir dalam diri sesama. Artinya apa? Kepekaan itu semakin tinggi. Kepedulian kepada kemanusiaan itu semakin besar. Sehingga yang ada hanya, hidupnya itu hanya untuk kemuliaan Allah. Nah, sehingga bersama Paulus ya bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu penting. Tapi bahwa apakah Yohanes terinspirasi oleh Elia? Saya yakin. Nah, yakin karena apa? Karena dia juga anaknya Elia, inspirator. Nah, kemudian ya saya pikir itu. Kemudian saudara-saudari satu dua hal, jalan nada ini artinya ini usaha kita ya. Usaha kita untuk mencapai persatuan dengan Allah. Dan ini usaha yang berlangsung seumur hidup. Dibutuhkan keberanian kita untuk menyangkal segala sesuatu. Berani berjalan di jalan nada itu keberanian untuk menyangkal segala sesuatu yang bukan Allah. Yang tidak membantu kita sampai kepada Allah dan hanya memiliki Allah. Dan Santa Teresa Avila katakan solo Dios basta. Allah saja cukup. Artinya apa? Kerinduan kita hanya memiliki Allah. Dan Yohanes dan Salib dalam jalan yang di sketsa ini, jalan kiri dan kanan itu jalan buntu.
jalan buntu. Untuk sampai pada puncak gunung, orang harus keluar dari jalan itu. Kalau dia sudah masuk di kiri atau masuk di kanan, hanya satu pilihan, keluar, turun kanan atau belok ke kiri, masuk di jalan nada, jalan pengosongan diri, jalan kenosis, akan segala sesuatu yang bukan Allah, supaya bisa mencapai persatuan dengan Allah. Sehingga bagian terakhir dalam presentasi saya itu adalah pengosongan adalah peninggian, perendahan adalah peninggian, nada adalah todo. Kita meninggalkan segala sesuatu yang bukan Allah, kita akan memiliki semuanya yang adalah Allah. Bersama Allah, semuanya akan menjadi baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Remi. Nada adalah todo. Wah, luar biasa. Jadi ingat, kalau sudah jalannya sudah ke kanan ke kiri, tolong ingat kita harus kembali lagi lewat jalan tengah ya. Ya, itu pesan dari Pak Remi. Maaf, satu lagi, maaf ya, Melin, satu lagi. Ini satu pikiran begini. Oke, siap. Terakhir ya, orang yang berjalan di jalan yang salah, semakin dia jauh berjalan, semakin jauh dari tujuan yang dia capai. Oke, Pak Ter. Siap. Terima kasih. Ya, jadi ingat itu teman-teman peserta, pesan terakhir dari Pak Remi. Jadi keputusan juga ya Pak Ter, keputusan dari kita juga untuk mau kembali. Oke, terima kasih. Nah, akhirnya kita sudah ke penghujung acara pada sore hari ini ya Pak Ter dan teman-teman peserta. Jadi terima kasih Pak Remi untuk kesetiaannya menemani kami semua di sini. Dan ini adalah hari terakhir untuk kelas daring kita belajar bersama dengan Santo Yohanes dari Salib. Dan sesuai dengan janji kami tadi di awal, bahwa di akhir ini ada sesuatu yang istimewa dan ada sesuatu yang spesial. Jadi para frater akan menyanyikan sebuah lagu buat kita semua yang ada di sini, ya, sebagai ucapan terima kasih dan sebagainya untuk kebersamaan kita selama luar biasa 6 bulan ini. Ya, ini saya nggak tahu ini lagu perpisahan atau lagunya bagaimana nih? Soalnya saat-saat terakhir nih, jadi sedih deh. Oke, silakan semestinya lagu kerinduan. Wah, oh ya benar ya, lagu kerinduan. Oke, silakan. Pandangkanlah cinta di mana tak ada cinta, agar cinta bertumbuh bersemi indah di sana. Cinta yang menuntunmu sampai kepada Allah. Cinta tetap bertahan abadi hingga akhir nanti. Senja hidup nanti kita akan diuji dalam cinta, cinta yang sejati. Senja hidup nanti kita akan diuji
Wow, luar biasa. Mari teman-teman peserta kita beri tepukan tangan lewat emoticon yang ada, atau jantung, atau sebagainya. Wow, keren. Ini minta... Wow. Wow, luar biasa. Ini minta spill-nya dong, ini siapa yang mengkompos? Baik, terima kasih. Memang lagu ini saya yang menyusun notasinya. Tapi kata-katanya itu dari Santo Yohanes dari Salib. Oh. Kata-kata itu disadur oleh Frater Dani. Sekarang sudah diakon baru dituliskan tadi pagi. Jadi kata-kata itu disadur oleh Diakon Dani dan saya memasang notasinya sehingga menghasilkan sebuah lagu yang bunyinya seperti tadi. Dan saya berterima kasih kepada partisipan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena bisa setia mendengarkan alunan musik kami dengan suara-suara yang mungkin sedikit fals, tapi ya sedikit menghibur lah. Itu saja, terima kasih. Sangat menghibur para frater, terima kasih. Kami menunggu album yang berikutnya ya frater. Jadi semoga lagunya bisa diviralkan lagi ya frater. Oke, jadi kami menanti. Setelah para frater sudah bernyanyi, ini masih ada sesuatu yang lebih istimewa dan spesial lagi nih frater. Kira-kira apa itu frater? Ya, ini semacam kata-kata terakhir, tetapi juga kata-kata awal untuk memulai sesuatu yang baru. Kira-kira begitu, Suster. Kita welcome orangnya, ini siapa ya? Ceng ceng ceng. Beliau adalah Pater Superior Komunitas OCD Jogja yang diwakili oleh Pater Han Ribero. Kepada Pater, waktu kami persilakan seluas-luasnya. Suster Melin juga Frater Sintus. Bravo. Terima kasih. Baik saudara-saudari, para pastor, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dari Yogyakarta, saya mewakili Pater Superior Tiara Karmel Santa Tresia Lisio Yogyakarta, para pastor dan para frater serta semua anggota komunitas sangat bersukacita pada hari ini karena yang pertama hari ini untuk Ordo Karmel Indonesia kita cukup diberkati dengan adanya peristiwa tahbisan 4 diakon di Keuskupan Agung Kupang di Kota Kupang dan bahwa mereka adalah alumni juga dari Biara Jogja ini. Dan kegiatan kita ini terjadi karena kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang tampan ini, saya mewakili Pater Superior dan para pastor, staf frater-frater, komunitas Biara Karmel Santa Tresia Lisio Yogyakarta mau menyampaikan terima kasih berlimpah. Yang pertama, secara istimewa, terima kasih disampaikan kepada para pembicara dari kelas daring ini, dari sesi pertama sampai ke-6. Secara istimewa saya menyapa Pater Dr. Kris Surinono OCD, Pater Remigius Todang OCD, Pater Sakarias Abdul OCD. Segala kerelaannya menyiapkan bahan, materi, menyampaikan kepada kami. Terima kasih banyak Pater, luar biasa sekali. Juga untuk para fasilitator dari tiap kelompok, dari kelompok 1 sampai 8. Boleh saya bacakan nama-namanya. Dari kelompok Sanjuan 1, Pater Felix Salabungkal OCD dan kawan-kawan. Kelompok 2, Pater John Preta OCD dan kawan-kawan. Kelompok 3, Pater Henry Beru, saya sendiri, dan kawan-kawan. Kelompok 4, Pater Yonis Toras dan kawan-kawan. Kelompok 5, Pater Blasius Seonena dan kawan-kawan. Kelompok 6, Pater Irminus Liko dan kawan-kawan. Kelompok 7, Pater Kosmas Tikaroga dan kawan-kawan. Dan kelompok 8, Pater Bonaventura Agung Pribadi dan kawan-kawan. Terima kasih banyak teman-teman untuk semua partisipasinya di dalam menghandle kelompok, terutama dalam diskusi kelompoknya. Juga yang tidak kalah pentingnya, terima kasih berlimpah kepada semua komunitas OCD di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Buat para pastor, para frater, juga suster, suster OCD dan OCDS, serta sahabat Karmel. Bahwa Anda sekalian telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita belajar
lewat ketiga pembicara atau pemateri kita yang sangat kita andalkan ini. Terima kasih banyak juga buat para peserta yang berasal dari luar komunitas OCD tetapi merupakan pencinta semangat OCD. Terima kasih banyak karena saudara-saudari sekalian telah bergabung. Semoga ini bisa membantu memperdalam hidup khazanah kerohanian Anda sekalian. Yang tidak kalah pentingnya juga, terima kasih kami alamatkan kepada para suster dari beberapa komunitas yang telah bergabung, berkolaborasi dengan para frater dalam mendukung program kelas daring ini. Secara istimewa saya menyapa Suster Iriana CM dan segenap komunitas CM di Semarang, Suster Bakita PPYK dari komunitas PPK Kergan Pakem Yogyakarta, Suster Lydia Hakarm dan komunitas Hakarm di Jakarta, Suster Nelin saat ini sedang on-air, dan komunitas CM Semarang. Di Kagok ya, Suster ya? Di Dormitory Unika. Oke, Dormitory Unika. Terima kasih, Suster. Juga kami alamatkan terima kasih kepada para donatur yang telah bermurah hati mendukung program kegiatan kelas daring ini lewat persembahan-sumbangan kasih ataupun sumbangan-sumbangan lainnya. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu menyebut namanya, tetapi Anda semua kami sangat berterima kasih karena telah mendukung kegiatan ini. Dan pada tempat yang istimewa untuk adik-adikku frater di komunitas OCD Yogyakarta, sebagai ujung tombak dari komunitas kita ini, awak-awak atau penggawa dari media Karmelito, kamu luar biasa, sudah mengerjakan ini dengan sangat istimewa. Saya tidak menyapa satu persatu, tapi semuanya. 12 frater di komunitas OCD Yogyakarta. Terima kasih banyak, bravo, luar biasa. Untuk yang kedua, saya mau mengucapkan permohonan maaf untuk kita sekalian. Saya kira atas nama kita juga ya, untuk kita sekalian. Mana tahu bahwa dalam kegiatan, selama kegiatan kelas daring ini, ada hal-hal yang kurang berkenan dari segi tutur kata atau penyampaian informasi, ataupun juga jaringan yang kurang lancar dari tempat kita berada. Mohon dimaafkan. Dan untuk kendala teknis yang kurang lancar pada saat itu, semoga pada kesempatan berikutnya kita akan mengalami dengan lebih baik. Dan pada tempat terakhir, saya kira saya juga mau menyampaikan undangan ya, bahwa memang kegiatan untuk semester ini, kelas daring semester ini sudah berakhir, tetapi itu tidak berarti kelas kita ke depannya berakhir. Akan ada kelas-kelas lain lagi yang akan kita alami bersama di tahun berikutnya. Untuk tahun ke depan akan kami lagi perkenalkan program-program yang lainnya yang perayaan Pancaumat kehadiran OCD di perayaannya akan bertahun depan tahun 2022. Akan ada program kelas daring yang akan kami perkenalkan atau persembahkan kepada kita sekalian. Informasi mengenai rencana program berikutnya nanti akan disampaikan oleh seksi media Karmelitub, Frater Eki dan kawan-kawan, sehingga mohon tetap update berita dari Karmelitub. Dan akhirnya saya sekali lagi atas nama kita semua menyampaikan terima kasih berlimpah atas partisipasi kita. Kita akan segera menjelang pesta Natal, semoga kita akan alami dengan sangat bersukacita. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak. Saya kembalikan. Panggil Frater Eki Junedin. Silakan, Frater. Iya. Silakan, Frater. Terima kasih, Frater, Suster, untuk perkenaannya. Sebetulnya bukan karena penting, tapi ya harusnya dari belakang layar mengorganisir kegiatan ini. Tapi karena tadi sudah disampaikan oleh Pater Han, Pater Magister yang malam ini mewakili Pater pimpinan komunitas, bahwa semester ini memang telah berakhir, tetapi kebersamaan kita melalui media Karmelitub ini akan terus berlangsung ke depannya. Nah, jadi memang secara spesifik kegiatan yang dirancang belum terumuskan dengan baik karena satu dua hal juga kami harus mengatur waktu dengan kuliah dan aktivitas lain. Tetapi pada intinya beberapa hal yang akan saya sampaikan berikut ini, pertama berkaitan dengan apa yang sudah terjadi dan juga apa yang akan menjadi proyek kita berikutnya. Pertama, saya tidak hendak menambahkan apa yang disampaikan Pater Han karena semuanya sudah lengkap. Jadi karena penambahan mengandaikan ada yang kurang, tidak. Tapi saya bicara hal yang lain mengenai hal teknis.
Pertama mengenai grup WA kemarin memang kita bentuk untuk memperlancar kegiatan. Ada 2 jenis WA grup itu, WA grup kelas dan WA grup utama, umum itu. Jadi supaya mungkin mengurangi beban ibu bapak karena terlalu banyak bergabung di grup, karena saya yakin Karmel itu bukan satu-satunya grup yang ada di HP ibu bapak, banyak sekali program-program daring yang ada sekarang. Karena itu mengenai grup kelas kecil, nanti itu akan kita bubarkan, tapi bukan bermaksud memutuskan tali silaturahmi. Nanti kan masing-masing bisa sudah save anggota kelompok nomornya, dan selanjutnya boleh tetapi untuk grup besar, kelas daring, nanti itu kita akan jadikan sebagai media tambahan untuk membagi informasi, update program dari Karmel itu. Jadi dimohon kalau masih ingin bergabung dalam program-program lain yang disiapkan oleh Karmel itu, entah spiritualitas atau hal-hal lain yang ingin kita pelajari bersama, silakan boleh bertahan di sana, dan grupnya akan tetap di mute. Tidak usah khawatir, karena kami akan tetap menjaga supaya notif terhadap ibu bapak punya itu jadi tetap terjaga, hanya informasi-informasi penting yang akan kami sampaikan. Nah, dan kalaupun live pun tidak apa-apa, karena toh nanti informasinya akan juga tetap update melalui YouTube Karmel itu. Jadi mohon di subscribe ya, juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya info-info baru nanti akan ada di sana. Itu mengenai grup yang sudah ada. Jadi grup kecil sekali lagi kita akan bubarkan, sementara grup besar kita alihkan menjadi Karmel YouTube News atau informasi untuk program yang lainnya. Detailnya nanti akan tim rancang dan juga nanti akan diberi undangan kepada ibu bapak sekalian. Dan yang terakhir mengenai bahan-bahan yang selama ini kita sudah pelajari selama kurang lebih 2 semester, kami berinisiatif dan sekarang sedang dikerjakan hampir rampung untuk dibukukan. Baik kompilasi pengajaran Santa Teresa Avila, tapi juga pengajaran Santo Yohanes dari Salib. Supaya apa? Meskipun rekaman setiap serinya ada di YouTube, tapi tetap ada bukunya. Nanti kita boleh pre-order, silakan japri di admin group. Maksudnya adalah supaya secara pribadi belajar kembali secara mandiri. Ungkapan Latin, repetitio mater studiorum est. Pengulangan adalah induk dari pengetahuan. Mungkin satu kali berjumpa seperti ini tidak bisa merekam semuanya, maka nanti melalui buku cetaknya dan juga ada versi digitalnya akan kita siapkan. Nanti kita boleh disegarkan kan bahan-bahan yang sudah kita pelajari. Itu saja beberapa hal teknis yang saya sampaikan mewakili teman-teman yang bertugas. Banyak yang layar. Terima kasih banyak atas partisipasi ibu bapak sekalian. Untuk yang kurangnya kami sekali lagi mohon maaf. Percayalah itu tidak pernah kami sengajakan. Ya mungkin ibarat kalau dalam masakan kalau cabainya kadang terlalu banyak, ya mungkin kepedisan. Tapi itu pun tanpa disengajakan. Semuanya beritikat baik untuk mempersembahkan apa yang terbaik dari yang kami bisa. Sekian saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Frater Eki untuk kata-kata terakhirnya dan hal-hal teknis selanjutnya ke depannya. Nah,